Cari 1001 alasan berbaik sangka. Misal sedang ceramah, ada yang kentut, tut, udah diam, nggak usah disikut. Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Kalau jangan itu sebelumnya, iya kan? Bu, jangan kentut. Nggak mungkin, udah. Habis bau, berarti udah kesedot. Bagaimana kalau ada yang kentut? Kita berbaik sangka, pasti si ibu ini udah nahan mati-matian, tapi tidak tertahankan, dia menyelinap. Pasti si ibu ini udah malu, benar? Makanya jaga supaya tidak tambah malu. Bisikan aja, tenang aja bu, nggak kedengaran kok, supaya bahagia. Kalau bau bagaimana? Alhamdulillah, berarti kita nggak kena COVID. Beres. Jangan buka-buka HP suami. Karena ibu tidak tahu passwordnya. Benar? Buat saya. Oh. Coba kalau buka HP suami, hati jadi tenang atau tambah galau? Nah, makanya jangan. Kalau buka HP suami, urusan jadi beres atau nambah? Nah, makanya jangan. Dengerin. Dengerin. Lebih baik tidak tahu dosa kesalahan suami, tapi suami jadi baik, jadi benar, daripada tahu tambah tidak benar. Nggak penting segala tahu, yang penting semua jadi baik. Benar? Lelaki nggak usah buka-buka HP istri, mau ngapain? Nggak ada kerjaan. Wala tajassasu, jangan suka memata-matai, jangan serba ingin tahu. Allah Maha tahu. Cukup berbaik sangka, cukup bersikap baik. Kalau Allah menghendaki tahu, pasti akan ada jalannya. Pernah suatu saat ada ibu-ibu dari Surabaya datang. Saya dari Surabaya. Oh ya bu, apa yang bisa saya bantu? Saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Baru juga ketemu kok minta maaf? Pokoknya mas saya pernah ngomongin dulu di belakang. Oh, gak apa-apa bu, saya nggak terganggu, semuanya sudah dimaafkan. Bukan gitu kata ustadz di pesantren, di majelis kami, kalau kita bergibah, pahalanya akan dikasihin sama yang digibahin. Nah saya kesini, tolong pulangin pahala saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Jadikan majlis ini majlis penguat iman, pemandu amal soleh. Jadikan siapapun yang hadir Engkau karuniai akhlakul karimah. Engkau beri nikmat rumah tangga sakinah, lahir batin sehat wal afiyah, rezekinya halal barokah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan mengalirkan pahala kepada orang tua kita yang sudah wafat, kepada Ibu Tuti, orang tuanya Pak Abdullah dan semua keluarganya. Apa kabar ibu-ibu? Saya kira ini majelis perjuangan. Boleh saya lanjutkan? Siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Sama-sama mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram, insya Allah, ya kan? Gak usah, nggak apa-apa Pak. Ada nggak apa-apa. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Mengapa Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi? Pakai dalil. Ibu-ibu ribut melulu. Acungkan tangan, pakai dalil. Ya Bu, ayo Bu bicara. Langsung. Ibu rada lupa dikit ya. Hadis Rasul. Benar. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Innama bu'itsu liutammima makarimah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berjuang siang dan malam, bersimbah keringat, air mata, darah semata-mata agar umat manusia itu memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu karena akhlakul karimah. Mulia itu karena akhlakul karimah. Selamat jadi ahli sorga itu syariatnya karena akhlakul karimah. Jadi masalah dalam hidup kita adalah masalah, jawab, akhlak. Di Indonesia bukan masalah politik yang bikin sengsara, masalah akhlak dalam berpolitik. Bukan masalah ekonomi, tapi dalam. Bu, yang membuat ibu kurang bahagia di rumah sebetulnya masalah akhlak. Akhlak anak, benar? Akhlak suami, betul? Nah, bagi kami juga yang paling pusing tuh akhlak istri. Pertanyaan,
Ayo dong, waktu kita terbatas. Akhlak datang dari mana? Cung yang tahu? Dari hati. Benar. Apa dalilnya? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Ala wahya al qalbu. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi kalau orang ingin baik akhlaknya, apa yang harus diperbaiki? Hatinya. Loh, ini kok yang tiga ini ngadep ke sana? Ngaji, ya sudahlah, nggak apa-apa. Ayo wae. Bu, kalau ingin akhlak baik, apa yang harus diperbaiki? Hati. Benar, Bu. Kalau ingin berakhlak baik, apa yang harus diperhatikan? Hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah pagi, siang, malam memperbaiki hati. Kalau hati sudah baik, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, nah jelas sudah. Demikianlah hadirin sekalian, sudah selesai. Oh belum? Ya nggak usah marah dong, biasa aja. Hati dibagi tiga. Ulangi. Satu namanya qalbun mayit. Dua qalbun marid. Tiga qalbun salim. Satu apa? Siapa yang hatinya mati? Qalbun mayit itu hatinya mati. Badannya manusia, tapi kelakuannya rusak luar biasa, lebih dari binatang. Kita lihat kemarin ada anak memperkosa ibunya, maaf ya, dan dibunuh ibunya sendiri. Ini luar biasa. Banyak orang yang kelakuannya tidak masuk di akal, saking jahatnya, termasuk orang yang ada di Israel itu, ya. Dua qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Sudah tahu cirinya ibu-ibu yang hatinya berpenyakit? GTA, galau tiada akhir. Orang yang hatinya berpenyakit, cirinya adalah tiga. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Ulangi. Kalau sudah ingat nanti, besok, lusa, yang akan datang, galau. Yang kedua, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Apa? Ini penting ini, karena banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, mikir ke depan cemas, mikir ke belakang sedih, sakit, tidak bisa move on. Dan ciri yang ketiga, orang yang berpenyakit hati saat ini selalu ribet hidupnya tuh. Kalau ibu-ibu namanya Mbak Ribet, kalau lelaki namanya Mas Ruwet. Pokoknya ciri orang yang berpenyakit hati, kalau ngomong nggak enak didengar, celetak-celetuk saja mulutnya tuh, ngomongnya nggak enak. Kalau nanyanya nggak enak. Kalau menjawab, jawabannya tidak enak. Segala diomongin,
segala diceritakan, mulutnya nggak pernah bisa berhenti, ngomong, ngomel. Itu ciri-ciri orang yang berpenyakit. Oh, kalau orang yang hatinya tidak sakit bagaimana? Cirinya dua. Falyaqul khairan, dia cuma bicara kalau perkataannya baik, kalau enggak dia diam. Makanya kalau ibu-ibu ingin tahu siapa ibu-ibu ini yang berpenyakit hati, gampang, dengerin aja, pasti bunyi terus mulutnya, nggak ada yang nanya, ngomong, dan perkataannya tidak enak didengar, ngomel, marah-marah, mengeluh, mencela, menghina. Pokoknya kalau bunyi nggak ada yang bagus. Ini ciri khas ibu-ibu yang berpenyakit hati. Pernah dengar nggak Bu orang yang mulutnya ngomeng-ngomeng terus? Pernah dengar nggak? Sering? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri ya. Lanjut. Udah habis belum waktunya? Gak usah marah-marah dong, biasa aja jawabnya. Belum baru aja diajarin. Yang ketiga, qalbun salim. Orang yang qalbun salim bagaimana? Jangan ngobrol. Nanti Allah lihat tidak siapa yang ngobrol? Allah suka tidak kepada yang ngobrol di majelis ilmu? Suka tidak? Malaikat mencatat kebaikan atau keburukan? Hati-hati Bu, ngobrol sembarangan di majelis ilmu bisa jadi musibah karena mengganggu yang diajak ngobrol. Tidak semua orang senang diajak ngobrol, betul tidak? Ada yang datang ke sini mau ngaji, tapi yang sebelahnya tuh nanya terus. Dengar ya, tidak ada satupun perbuatan yang tidak ada balasannya. Percayalah Bu, kita ini banyak menderita karena perbuatan buruk kita sendiri. Salah satu di antaranya adalah ngobrol di majelis taklim yang tidak manfaat. Jauh-jauh datang ke sini jadi pahala, jangan jadi dosa. Ya. Kalau ibu daripada ngobrol mendingan tidur. Kalau nggak mau ngaji, karena kalau tidur nggak ngeganggu siapa-siapa. Kalau ngobrol mengganggu yang lain. Kalau saya ngajar santri mah sederhana. Pokoknya kalau ada yang ngobrol saya diam. Kata yang ngobrol, kenapa diam ya? Gitu. Qalbun salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 889. A'udzubillahi minasyaitonir. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Jadi siapa ibu-ibu yang nanti bakal berjumpa dengan Allah adalah ibu-ibu yang paling bersih hatinya. Kalau banyak amal hatinya busuk, selamat tidak? Tidak bisa. Ada ibu-ibu rajin sholat, rajin ngaji, tapi rajin nyakitin tetangganya. Hiya finnar, itu wanita di neraka. Nah, mari kita pelajari ilmu sederhana bagaimana memiliki akhlak baik. Ciri khas BKMT harusnya 3 ini. Namanya 3 sa. Ulangi. 1, saya aman bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Ini pelajaran akhlak yang pertama dan utama. Dalilnya apa? Al muslimu man
salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Jadi orang berakhlak yang pertama dan utama adalah tidak mengganggu orang lain. Ibu sholat, ibu tahajud, ibu ngaji, ibu umroh, sedekah, tapi mulutnya nyakitin orang, tahu nanti di akhirat seperti apa? Muflis. Muflis, tahu muflis? Apa? Bangkrut. Dia banyak beramal, tapi dia sering menyakiti orang lain. Hasilnya di akhirat pahala sholat dikasihin sama pembantu, pahala saum dikasihin sama tukang sayur, pahala umroh dikasihkan ke tetangga. Karena setiap yang disakiti pasti harus kita bayar. Habis pahalanya, yang disakiti banyak, dosa orang yang disakiti dipikul oleh dirinya. Ada yang mencuri, dia jadi dosa mencuri. Ada yang berzina, dosa zina dipikul. Banyak keburukan yang akan menimpa gara-gara kita suka menyakiti orang lain. Bu, sholatnya khusyuk tidak? Jangan ngebohong. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ibu sedikit dosanya? Katanya ciri orang banyak dosa tuh nggak ngaku. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kalau bahagia lagi. Bukannya gembira buat Allah. Bu, ibu, udah sholat gak khusyuk. Kenapa sholat gak khusyuk? Karena tidak ngerti arti bacaan sholat. Banyak yang sholat tapi gak ngerti doa, gak ngerti baca Quran, gak ngerti. Banyak rajin ke majelis taklim tapi pas sholat Allahu Akbar, enggak ingat apa-apa selain ingat belanjaan, ingat paket belum datang. Nah, kalau merasa amal kita sedikit, belum bagus, maka supaya selamat jangan merugikan orang. Setuju? Ingin tahu siapa ibu-ibu yang bakal masuk surga? Gampang. Lihat dia suka mengganggu orang atau tidak. Islam itu sederhana. Awal dari akhlak adalah tidak merugikan yang lain. Kenapa jadi pada mikir begini, Han? Lanjutkan. Hati-hati Bu, setiap patah kata didengar tidak oleh Allah, pasti balik ke siapa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu menimpa dirimu sendiri. Jadi siapa yang mencelakakan kita? Jawab. Jawab. Kita sengsara karena ulah siapa? Kita rugi karena kelakuan siapa? Pahala kita habis gara-gara siapa? Bagus kalau bisa begitu. Mau belajar ilmu seluas apapun, kalau dia suka merugikan orang, habis itu pahalanya.
Makanya ada orang ibadahnya pas-pasan, hanya fardu, dia tidak tahajud, tidak saum sunnah, tapi akhlaknya bagus, tidak pernah merugikan orang. Dia dicatatkan sebagai ahli saum dan ahli tahajud, berkah dari akhlaknya. Halo? Kenapa jadi pada melotot gini sama saya? Kita tuh Pak, Bu, segala dipelajari, ibadah, tapi ininya. Jadi mana yang bahaya, tangan atau mulut? Maka kalau ibu ingin lihat penghuni neraka terbanyak, itu disebabkan karena mulutnya dan maaf ya, farjinya, kemaluannya, karena dia berzina. Tapi antara dosa mulut dengan dosa zina, kebanyakan dosa. Makanya BKMT ini harusnya dikenal dengan jaga lisannya. Kalau ini tidak terjaga, pasti dia jadi masalah. Dan masalah di mana-mana gara-gara mulut dulu, baru fisik. Orang bertengkar mulut dulu, baru nonjok, betul tidak? Kenapa jadi pada melotot gini sama? Makanya kalau ibu ingin tahu mana nih di antara ribuan yang datang ini, kira-kira yang imannya kuat, yang hidupnya bahagia, yang sedikit bicaranya tapi baik dan benar, dan selebihnya diam. Hati-hati yang bunyi aja, segala diomongin, bisa nggak selamat. Orang yang banyak bicara sia-sia dan maksiat, kecenderungannya hidupnya bermasalah. Langsung diam semua karena takut dianggap kurang iman. Saum bicara dari sia-sia dan maksiat. Tidak apa-apa, dianggap bodoh, yang penting lisan terjaga. Jangan mengolok-ngolok yang lain. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Dengar ya, jangan suka mengejek, itu larangan Quran. 2, jangan suka mencela. Wala talmizu anfusakum. Enggak boleh beda pendapat, bicara baik-baik, jangan dicela. 3, jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Yang dulu kan ada kampret dengan kecebong, ya kan? Tapi udah bersatu jadi kecepret. Alhamdulillah. Nggak boleh lagi ya. Nggak boleh lagi ada kata-kata jelek. Yang keempat, dilarang buruk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Al-Hujurat ayat 12. Lakukan ini karena ini haram. Kalau kita tidak tahu ilmunya, cari 1001 alasan berbaik sangka. Misal sedang ceramah, ada yang kentut, tut, udah diam, nggak usah disikut. Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Kalau jangan itu sebelumnya, iya kan? Bu, jangan kentut. Nggak mungkin, udah. Habis bau, berarti udah kesedot. Bagaimana kalau ada yang kentut? Kita berbaik sangka.
pasti si ibu ini udah nahan mati-matian, tapi tidak tertahankan, dia menyelinap. Pasti si ibu ini udah malu, benar? Makanya jaga supaya tidak tambah malu. Bisikan aja, tenang aja bu, nggak kedengaran kok, supaya bahagia. Kalau bau bagaimana? Alhamdulillah, berarti kita nggak kena COVID. Beres. Jangan suka nyari-nyari aib orang. Wala tajassasu. Ini akhlak Al-Quran. Nggak boleh. Ibu, jangan buka-buka HP suami. Karena ibu tidak tahu passwordnya. Benar? Buat saya? Oh. Coba kalau buka HP suami, hati jadi tenang atau tambah galau? Nah, makanya jangan. Kalau buka HP suami, urusan jadi beres atau nambah? Nah, makanya jangan. Dengerin. Dengerin. Lebih baik tidak tahu dosa kesalahan suami, tapi suami jadi baik, jadi benar, daripada tahu tambah tidak benar. Nggak penting segala tahu, yang penting semua jadi baik. Benar? Lelaki nggak usah buka-buka HP istri, mau ngapain? Nggak ada kerjaan. Wala tajassasu, jangan suka memata-matai, jangan serba ingin tahu. Allah Maha tahu. Cukup berbaik sangka, cukup bersikap baik. Kalau Allah menghendaki tahu, pasti akan ada jalannya. 6. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergunjing. Gibah itu sama dengan memakan daging mayat saudara yang sudah meninggal. Jadi kalau ibu punya saudara sudah meninggal, nah si penggibah itu dia makan daging jenazah. Kanibal, pemakan bangkai, itulah julukan kepada ibu-ibu yang suka ngobrolin orang lain, yang kalau orang itu tahu dia tidak suka. Habis pahalanya. Pernah suatu saat ada ibu-ibu dari Surabaya datang. Saya dari Surabaya. Oh ya bu, apa yang bisa saya bantu? Saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Baru juga ketemu kok minta maaf. Pokoknya mas saya pernah ngomongin AA dulu di belakang. Oh, gak apa-apa bu, saya nggak terganggu, semuanya sudah dimaafkan. Bukan gitu, kata ustadz di pesantren, di majelis kami, kalau kita bergibah, pahalanya akan dikasihin sama yang digibahin. Nah saya kesini, tolong pulangin pahala saya. Jangan iseng ngobrolin tetangga, jangan iseng ngobrolin orang lain. Mau apa? Apalagi artis diobrolin. Saudara bukan, keluarga bukan. Mau ngapain? Orang Islam yang baik tidak akan ngomong jelek terhadap saudaranya. Hanya orang Islam yang buruk akhlaknya, yang omongannya suka ngomongin kejelekan orang. Hanya ibu-ibu yang berakhlak buruk
yang mulutnya suka ngomongin kejelekan orang. Orang Islam yang benar Islamnya tidak akan berani bergibah, haram hukumnya. Ini yang penting kita perbaiki. Mau setinggi apapun ilmu, mau ibadah sepertinya hebat, kalau mulutnya busuk, habis pahalanya. Bukan tidak boleh ngomong. Lanjut. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Yang pertama apa? Ulangi. Ulangi. Yang pertama. Yang kedua. Tahu nggak Bu? Amalan yang sangat dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ada seorang ulama tiap habis sholat berkeliling hanya untuk membahagiakan orang lain. Ibu, senang tidak ibu dibahagiakan? Nah, ada yang lebih menyenangkan, yaitu membahagiakan orang lain. BKMT ini apa sih cirinya? 5S. Senyum. Ulangi. Salam. Sapa. Sopan. Santun. Ulangi. Sekali lagi. Amalkan sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Wajah cerah itu sodako. Bu, ibu, bu, walaupun ibu mati-matian didempul wajahnya, mau pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketiak palsu, enggak ngepek Bu. Semua tergantung hati. Senyum itu bukan masalah bibir, tapi masalah hati. Nih saya tunjukin. Bagaimana? Saya sedang senyum tidak nih? Tahu dari mana? Senyum tidak nih Pak? Bagaimana ibu-ibu? Senyum tidak nih saya? Jadi kalau hati kita senang membahagiakan orang lain, itu senyum keluar sendiri. Rasulullah SAW itu tiap orang berjumpa dengan beliau itu wajahnya senyum, cerah. Ini bisa jadi amal soleh karena menular. Coba atuh Bu, saya pernah lihat ibu-ibu, nenek-nenek ompong senyum, tetap manis. Nggak ada apa-apanya lipstik mahal. Kalau bibirnya manyun melulu. Ciri khas BKMT senyum. Senyum itu sedekah, bukan berarti setiap lihat kotak infak senyum. Isi sambil, jangan sampai masuklah. Salam. Salam Islam itu beda dengan salam apapun. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi, kitanya nggak selamat, betul ya? Salam olahraga yang disalamin. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Luar biasa. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga Allah curahkan kasih sayang. Wah, dahsyat. Wabarakatuh, semoga Allah berikan kebaikan yang banyak
dan langgeng. Ada tidak doa di dunia yang menandingi doa orang Islam? Gak ada, gak ada. Silahkan dengar salam sekarang, ada tuh pejabat lagi musim diadu-aduin ya. DPD nggak usah ngomong itu. Salam saja bagi kita ibadah, salam tuh ya. Afsus salam bainakum, tebarkan salam. Ayo, ada kelompok preman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa jadi nggak jadi zolim. Ada yang rumah tangga lagi bertengkar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun rahmat jadi akur. Ada yang lagi usaha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa barokah usahanya. Jangan pelit membagikan doa salam. Apa hukum mengucapkan salam? Apa hukum menjawab salam? Mana yang utama? Salam duluan atau nunggu disalamin? Salam duluan. Sunnah, tapi itu keutamaan yang besar. Bu, kalau suami lagi marah, ibu tuh bagaimana sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Belanjaan gimana? Habis mulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, salam, sapa. Ini udah pada kenalan belum satu sama lain? Ibu udah salaman belum? Duduk dari tadi nggak nyapa. Sapa, kanan, kiri, depan, belakang, sapa. Orang laki-laki Jumatan juga jarang nyapa, kayak ke musuh aja, sapa. Apa kabar ibu? Tapi jangan segala ditanya. Ibu berapa kilo sekarang? Kok ibu makin tua ya? Makin gemuk. Jangan, termasuk sedang saum tidak. Kalau saum sunnah jangan ditanya. Ibu sedang saum Senin Kemis, mau apa nanya? Mau apa nanya? Kecuali memang yang terbaik nanya. Nanti orang yang tadinya ikhlas jadi tergoda hatinya. Benar? Mau diem aja disangka sombong. Nyebut tidak jadi bohong. Nyebut iya, saya sedang saum. Sebetulnya bukan saum Senin Kemis, tapi saum Daud. Karena saya ini sudah 5 tahun saum Daud. Oh, habis pahalanya. Gara-gara banyak nanya, diam. Nggak usah nanya suaminya di mana. Nggak usah nanya. Belum tentu setiap wanita punya suami, benar? Anaknya berapa? Mau apa nanya anak? Tidak semuanya orang dititipi anak, benar? Ibu umurnya berapa? Kok udah peot banget? Luar biasa ngacohnya. Jangan nyapa yang bikin perasaan orang tidak enak. Ibu ini tasnya KW, bukan, dosa. Jangan segala ditanya. Jangan usir. Katanya suami ibu dipecat ya. Mau apa? Senyum, salam, sama. Sopan. Nih sopan. Rasa-rasakan nih telunjuk saya. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Tahu dari mana? Emang udah pernah ngemut jempol saya? Pakai enak segala. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Karena yang mengeluarkan jari tangan adalah hati. Ketika hati merasa lebih dari orang lain, maka keluarlah telunjuk. Kamu sini. Nah, berarti yang ditunjuk lebih rendah dia. Makanya orang tidak senang ditunjuk-tunjuk karena direndahkan. Hati-hati nih, karena telunjuk ini nggak akan keluar sama atasan, benar?
Coba pembantu ke majikan, ibu majikan sini, nah, udah keluar dia. Coba ada calon menantu sama ibu, mertua mau nikahin kan tidak anaknya, udah jelas batal ya kan. Coba polisi sama kapolda keluar. Ini biasanya keluar kalau sedang merendahkan orang lain. Tidak selamanya merendahkan, tapi kalau udah nunjuk, ini apa enak, karena di Jawa ini begini dianggap sopan, makanya enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak gini-gini, Umar sini, enggak. Juga tidak, Umar situ, enggak juga. Sopan. Terakhir santun. Apa santun? Di antaranya, kasihan yang film ini. Udah supaya bahagia di sini. Bahagia? Membahagiakan orang itu amat. Bu, Pak, santun itu senang mengalah untuk mendahulukan orang lain. Ketika mau lewat ada yang tua, kita lewat belakangnya. Mau masuk pintu ada yang lebih tua, berhenti, silahkan. Atau kita bukakan pintunya, silahkan. Mau makan, ada yang lebih tua, berikan piringnya, siapkan makanan. Selalu senang mendahulukan orang lain. Ada seorang suami, mau dengar ceritanya enggak? Suami ini berprinsip sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Kalau bangun sudah doakan istrinya, segera ke dapur ambil air minum hangat. Baru dibangunkan istrinya, Bu, bangun kasih air. Kaget. Jangan simpen gelasnya oleh istri, tapi oleh kita. Kalau ke toilet, tidak keluar dari toilet kecuali gosek dulu WC. Ini kerjaan suami. Saya cuma 2 yang ada di sini. Udah aja yang ada ini. Pak, jangan keluar dari toilet kecuali gosek. Masa kita yang buang titik-titik orang yang ngebersihin? Gosek. Keluar dari kamar mandi, istri ke kamar mandi, rapihin tempat tidur sampai rapi, dilipat, siapkan sajadah. Makin banyak mendahulukan orang lain. Kira-kira keren tidak suami begitu, Bu? Ibu mau suaminya begitu? Ibu bangga tidak kalau begitu? Pertanyaannya, ibu gitu enggak? Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Yang pertama, yang yang kedua, apa isinya menyenangkan? 5S. Yang terakhir, ini puncaknya akhlak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terus memberikan yang terbaik bagi orang lain. Nah, jelas ya Bu ya? Bu, dengerin. Mana yang hebat? Orang yang banyak tabungan atau banyak sedekah? Orang yang banyak ilmu atau banyak mengamalkan dan menyampaikan ilmu? Jangan kagum kepada orang yang banyak dititipi, kagumlah kepada yang dikagumi Allah, yaitu orang yang paling banyak manfaatnya. Kalau ada kotak infak lewat, ibu punya 2 lembar, 100 dan 20.000. Yang mana yang disedekahkan? Ternyata 3 lembar 125,
Jadinya yang mana? 5.000. Ternyata 4 lembar 127.000. Ya, sudahlah. Jadi makin sedikit. Mak, mau bahagia? Bahagiakan orang lain. Mau dicukupi? Beri orang lain. Kita tidak akan bahagia dengan apa yang kita miliki, tapi kita bahagia dengan apa yang bisa kita beri. Itu kunci akhlakul karimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya 3 sa ini ya. 1, saya aman bagimu. 2, menyenangkan bagimu. Yang terakhir saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Menatap, ampuni semua dosa kami. Ampuni dosa kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa kepada keluarga kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Limpahi pahala tiada terputus sampai yaumul qiyamah. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Karuniakan kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli ibadah, keluarga yang doanya doa Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah. Jadikan kami ahli sedekah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh solehah. Istiqomahkan ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari bala, fitnah, wal musibah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah yang mabrur-mabrurah. Ya Allah, andai ajal kami tiba suatu waktu, wafatkan kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wahai yang Maha Menatap, berkahi majlis ini. Berkahi keluarga yang Engkau amanahi tempat ini. Berkahi ya Allah pesantren ini ya Arhamar Rahimin. Jadikan mengalirkan pahala tiada terputus bagi para pendahulu kami ya Karim. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, di Uighur, di Myanmar yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau satu-satunya penolong bagi hamba-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa kepadamu, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang dapat membimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pandai Channel.